Oke, balik lagi dengan Bang Arsi. Jadi hari ini di video kali ini Bang Arsi akan menjelaskan tentang Legend War ya, atau kalau bahasa Indonesia adalah Corps Battle ya, yang ada di sini nih di option, kemudian di sebelahnya ladder. Ada Legend War atau kalau bahasa Indonesia adalah Corps Battle. Ya, di video sebelumnya Bang Arsi sudah menjelaskan mengenai atribut, mengenai status yang ada di karakter kita ya. Ada HP, attack, defense, restore, kemudian ada critical sampai damage reduction. Semuanya sudah Bang Arsi jelaskan secara detail ya. Bagi teman-teman yang belum nonton, silahkan nonton video sebelumnya mengenai atribut details, karena ini adalah faktor yang sangat penting, build yang sangat penting. Jadi selain CP tinggi, kalau ini salah percuma juga. Jadi ini adalah atribut-atribut yang harus dibuild dengan benar ya. Nah, di video kali ini Bang Arsi akan menjelaskan tentang sistem yang ada di Legend War. Itu seperti apa sih sistemnya? Mungkin ada teman-teman yang sudah paham, atau juga yang masih baru main belum paham, atau yang sudah lama main tapi nggak paham-paham gitu ya. Oke, jadi simpelnya adalah setiap hari Senin ya, setiap hari Senin Legend ini akan di reset. Ya, kalau kita lihat ada 3 bendera nih, ada biru, ada merah, ada kuning. Ya, ada biru, ada merah, ada kuning. Nah, Legend ini atau Corps itu akan di reset setiap hari Senin. Ya, nah ketika sudah di reset, kemudian setiap jam 10 pagi hari Senin, ya, setiap jam 10 pagi hari Senin, teman-teman wajib untuk daftar. Nanti ada tombol sign up di sini. Ya, setiap Senin jam 10 pagi akan ada tombol sign up atau daftar atau register lah di sini ya. Nah, teman-teman klik aja, nanti teman-teman akan terdaftar secara random ke dalam 3 legend ya. Bisa di merah, bisa di biru, bisa di kuning, random. Sistemnya sangat amat random ya. Jadi ketika kalian daftar, kalian akan terdaftar di salah satu legend atau corps. Nah, kemudian setelah kalian daftar dan kalian sudah mendapatkan legend kalian warna apa, kemudian tugas berikutnya adalah kalian masuk nih. Misalkan kalian masuk ke salah satu legend ya. Oke, misalnya kalian sudah masuk nih ke dalam legendnya. Nah, di sini ada yang namanya pangkat, yang ada admiral, nih yang di sebelah kanan nih ya. Ada pangkat admiral. Kemudian di bawahnya ada monster bonus today. Kemudian di bawahnya lagi ada victory marks obtained today. Ya. Nah, ini mesti dilimitin. Ya, jadi kalau ada monster bonus today biasanya mulai dari 100 tuh. 0 per 100 ya. Pastiin dulu ke 100 per 100. Ya, tujuannya apa? Setiap monster dibunuh, poin ini naik, maka kalian akan mendapatkan merit. Yang di bawahnya Admiral ini nih, kan ada tulisan merit tuh, 568.000 ya. Nah, itu merit tuh. Itu poin merit untuk apa? Poin merit itu untuk naikin pangkat kalian. Jadi kalau kalian klik nih tanda tanya yang ada di sebelah merit itu, ya, kan ada recruit, ada corporal, ada surgeon, master surgeon, knight, colonel, commander, dan paling tinggi ada admiral. Nah, lantai 1 dan lantai 2 itu bisa dihuni oleh rekrut dan korporal. Lantai 3 dan lantai 1 itu bisa dihuni oleh rekrut dan korporal. Lantai 2 itu bisa dihuni oleh surgeon dan master surgeon. Nah, untuk lantai 3 itu bisa dihuni oleh kenaik dan kolonel. Ya, jadi untuk kenaik dan kolonel itu bisa menghuni lantai 3. Nah, untuk lantai 4 yang bisa huni adalah commander, dan untuk lantai 5 yang bisa huni adalah admiral. Nah, di sebelah tengah ini ada syarat-syaratnya. Kalian semua akan mulai dari posisi rekrut. Ya, merit masih 0. Kemudian setelah kalian kumpulin poin kalian menjadi 4000, ya, kalian akan naik pangkat ke korporal. Dan setiap kalian naik pangkat, kalian akan dapetin ini nih, victory mark. Ya. Nah, victory mark ini gunanya untuk apa? Ini untuk upgrade merit kalian. Di video sebelumnya Bang Arsi sudah menjelaskan merit itu ada 4 macam ya. Ada yang dadu, ada yang staff, ada yang koin, dan lain-lain. Jadi itu untuk menaikkan kalian punya damage reduction atau menambahkan damage kalian gitu. Nah, jadi ini penting banget nih victory mark ini ya. Jadi ketika kalian kumpulin merit sampai 4000, naik pangkat korporal, naik poin sampai 8,5, naik pangkat ke surgeon, dan seterusnya. Bedanya kalau di commander dan admiral ini bukan berdasarkan poin lagi.
Jadi kalau misalkan nih poin kalian sudah ada di 100.000, kalian pangkatnya sudah kolonel. Nah, kalian naikin merit kalian sampai 500.000 udah nggak ada gunanya. Karena kalau udah di 100.000, merit 500.000 tetap akan kolonel. Nah, bedanya adalah ketika hari Kamis itu akan dilihat nih top rankingnya. Di sini kan ada merit ranking ya. Jadi kalau di sebelahnya military rank info, ini ada merit ranking. Nah, top 20-nya nih ya. Top 20-nya ya. Top 20-nya itu bisa naik ke lantai 4 di hari Kamis. Ya, jadi hari Kamis top 20 yang ada di merit ranking ini bisa naik ke lantai 4. Yang di bawah top 20 tidak akan bisa naik lagi di minggu itu. Ya, jadi mentoknya di lantai 3 di kolonel. Ya. Nah, kemudian di hari Sabtu top 10-nya ya sampai rank 1 sampai rank 10 itu bisa naik ke lantai 5 dengan mendapatkan pangkat admiral. Ya, jadi satu minggu di reset, satu minggu di reset. Jadi kalau Kamis nih kalian belum mencapai top 20, kalian nggak akan bisa lagi ngejar sampai lantai 4 atau lantai 5 karena udah nggak ada kesempatan, harus tunggu minggu depan. Ya, nah kalau di hari Sabtu kalian nggak bisa ngejar top 10, ya udah harus tunggu minggu depan gitu. Jadi ini di reset per minggu ya. Jadi pastikan sebelum hari Kamis kalian sudah berada di rank 20 lah minimal. Kemudian sebelum hari Sabtu sudah berada di rank 10. Oke, sekarang Bang Arsy akan menjelaskan apa sih keuntungannya naik rank gitu ya. Nah, jadi kalau di sini kita lihat ada layar legend ya. Nah, tadi yang Bang Arsy bilang lantai 1, lantai 2, 3, 4 dan 5 dan masing-masing tadi pangkatnya apa-apa aja yang bisa masuk kan udah ada tadi ya. Kemudian bedanya adalah di masing-masing lantai ini itu poinnya beda-beda. Jadi keterangannya ada di sebelah kanan nih. Jadi untuk lantai 1 setiap bendera ya, setiap stronghold ketika kalian kuasai maka akan jadi benderanya kalian, akan jadi legendnya kalian. Misal kalian legend merah, ya kalau kalian lihat di sini warna merah berarti ini yang nguasain lagi legend kalian. Nah, setiap 10 menit akan mendapatkan 10 poin. Jadi setiap bendera merah ini berkibar selama 10 menit akan mendapatkan 10 poin. Kalau tiga-tiganya merah, berarti di lantai 1 total dapat 30 poin. Lantai 2, setiap satu bendera berkibar itu memberikan 50 poin. Artinya kalau kalian kuasain tiga-tiganya, 50 kali 3 kalian dapat 150 poin. Dan begitu seterusnya sampai lantai 5. Satu bendera ini berkibar akan memberikan 1000 poin setiap 10 menit. Ya. Jadi akan memberikan 1000 poin setiap 10 menit yang akan di-generate terus-terusan. Pokoknya per 10 menit naik 1000, 10 menit naik 1000, 10 menit naik 1000 selama bendera kalian masih sama. Direbut orang, ya udah poinnya lari ke orang itu gitu ya. Nah, poin itu gunanya untuk apa? Kalian bisa klik legend ranking ini. Kan ada 3 nih, ada biru, ada merah, ada kuning. Nah, sekarang posisi pertama adalah biru. Posisi terakhir adalah kuning. Nah, di sini kita bisa ngelihat nih unit time points-nya. Ini adalah poin yang tadi Bang Arsy jelasin. Ada 1270 di legend warna biru. Artinya di total nih lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 sampai lantai 5 bendera yang dimiliki oleh biru menghasilkan 1270 poin per 10 menit. Begitu juga dengan merah menghasilkan 760 poin per 10 menit. Begitu juga dengan kuning menghasilkan 750 poin per 10 menit. Jadi ini poinnya akan diakumulasi ke total score. Total score ini untuk menandakan siapa yang berada di posisi rank pertama, rank kedua, dan rank ketiga. Seperti sekarang biru poinnya paling tinggi, ini dia di rank pertama. Merah poinnya sedang, berada di rank kedua. Kuning poinnya paling kecil, berada di rank ketiga. Rank ini tujuannya untuk apa? Kita lihat tab sebelahnya ada di ranking rewards. Nah, di sini tadi kan kita sudah tahu tuh ya, untuk naik jabatan syaratnya apa? Mulai dari rekrut, korporal, sergeant, sampai terakhir ke admiral. Kemudian kita juga udah tahu legend ranking ini poinnya dapatnya dari mana. Nah, sekarang hadiahnya apa? Nah, contoh ya, contoh. Kita lihat nih, legend biru sekarang kan berada di posisi juara 1, kuning 3, merah 2. Oke, let's say kita sekarang berada di legend warna merah. Ya, artinya sekarang kita juara 2 nih legendnya nih. Atau corps kita juara 2. Nah,
Kalau kita di legend nomor 2 juara 2, berarti yang kita lihat adalah kolom yang ini nih. Kan ada legend nomor 1, legend nomor 2, dan legend nomor 3. Nah, berarti kita lihat aja yang legend nomor 2, karena kan kita lagi juara 2, ya. Nah, kemudian udah kita lihat yang tengah ini, kita lihat nih pangkat kita di mana. Apakah kita sudah sampai di admiral atau commander, kolonel, naik, atau cuman masih di master sergeant, sergeant, dan malah di bawah gitu. Nah, semakin ke bawah hadiahnya semakin kecil. Ya, kalian bisa lihat nih, kalian bisa dapat victory mark tapi cuman 11.000. Bandingin dengan yang pangkat admiral bisa dapat sampai 37.000. Plus lagi ada holy victory mark, karena untuk naikin relic itu kalian butuh dua ini. Ya, semakin tinggi level kalian, semakin besar koin yang dibutuhkan. Jadi ini untuk mengupgrade relic kalian gitu. Jadi penting banget, ini penting sekali. Ya, ini satu faktor yang sangat penting untuk naikin statusnya kalian jauh lebih bagus. Kemudian CP kalian otomatis akan naik jauh lebih gila. Jadi pastikan kalian itu pangkatnya setinggi mungkin, baru kalian kejar legend nomor 1. Ya, tapi kalau minimal kalau kalian pun berada di legend nomor 3, it's okay. Yang penting pangkat kalian itu tinggi supaya hadiahnya tinggi, karena makin ke bawah hadiahnya makin rendah. Ya, jadi itu adalah penjelasan tentang hadiah yang bisa diperoleh dari legend. Ya, jadi dari legend ini ada dua pangkat, satu adalah pangkat pribadi kalian dan satu lagi adalah posisi legend kalian lagi di juara berapa, kemudian pangkat kalian apa, hadiahnya apa, beda-beda, dan ini akan dihitung nanti di hari Senin pada saat reset. Jadi sudah reset, ketahuan tuh legend kalian juara berapa, pangkat kalian apa, maka hadiah yang kalian peroleh apa. Ya, jadi ini menjadi sangat penting untuk naikin status yang kalian pengeni di sini nih, di relic nih. Nih, relic itu ini. Ya, buat teman-teman yang belum tahu, relic itu ini. Jadi ada koin, ada truth key, ada time box, ada staff of order. Dan untuk naikin ini, ya, kita butuh contoh nih. Misalkan Bang Arsi mau naikin infinite like, naikin attack 450, pierce 900, damage increase 3%. Wah, ini gila banget. Ya, dan pierce ketika nyala akan reduce musuh punya defense, akan ngurangin defense-nya musuh by 10,8%. Ya, ini sih GG banget gitu. Tapi untuk naikin ini kita lihat nih, ya, kita butuh 31.500 victory mark dan 9 holy victory mark atau 9 koin emas. Dan ini hanya bisa didapetin dari tadi hadiah legend. Jadi pastikan untuk naikin level ini, kalau kalian lihat nih, kok levelnya Bang Arsi bisa plus 14 sama plus 16, tinggi banget. Ya karena Bang Arsi rajin legend. Nah, pertanyaannya kalian rajin legend atau enggak? Kalau enggak, mungkin ada juga yang baru plus 5, plus 6 gitu. Jadi pastiin kalian naikin pangkat kalian setinggi mungkin. Kalau kalian pas hoki nih dapat legend yang bagus, menang lagi legendnya, jangan sampai malah udah legendnya menang, pangkat kalian rendah, sayang banget. Ya, jadi buat teman-teman nih, video ini pada saat dibuat legend biru lagi juara 1. Ya, legend biru nih lagi juara 1. Jadi buat teman-teman yang berada di legend biru, pastikan kalian punya pangkat itu tinggi di minggu depan, karena minggu ini udah nggak bisa, karena minggu ini kan reset. Ya, jadi buat kalian yang nggak bisa sampai lantai 4 dan lantai 5, ya udah nggak apa-apa. Tapi ini pelajaran buat minggu depan. Kalau kalian random sign up dapat legend bagus, posisinya pastiin tinggi-tinggiin setinggi mungkin yang bisa kalian sanggup kejar. Ya, jadi itu adalah penjelasan mengenai Legend War. Semoga membantu dan sampai jumpa di Legend.